Halo, salam semangat. Jumpa kembali di video pembelajaran Matematika SMA. Di video kali ini kita akan belajar operasi aljabar vektor. Jadi simak video pembelajaran ini dengan baik ya. Kita akan belajar operasi aljabar vektor di ruang 2 dan di ruang 3. Jadi operasi aljabar ini kita pelajari mengenai penjumlahan vektor, pengurangan vektor, kemudian perkalian juga kesamaan dua vektor. Nah, untuk vektor di ruang 2 dan di ruang 3, misalkan kita memiliki dua buah vektor, misalkan di ruang 2 yaitu vektor U dan vektor V. Ini dalam bentuk vektor kolom ya. Jadi elemen vektor U ada X1, Y1, kemudian vektor V-nya X2, Y2. Begitu juga misalkan kita memiliki dua buah vektor di ruang 3, yaitu vektor U dengan elemen X1, Y1, dan Z1, kemudian vektor V dengan elemen X2, Y2, dan Z2. Nah, bagaimana operasi aljabar vektor untuk penjumlahannya? Jadi, misalkan untuk penjumlahan vektor di ruang 2, vektor U ditambah vektor V, gitu ya. Nah, caranya kita tinggal menjumlahkan setiap elemen yang sama dari vektor U dan vektor V. Jadi, X1 dijumlahkan dengan X2, kemudian Y1 dijumlahkan dengan Y2. Begitu juga untuk penjumlahan vektor di ruang 3, misalkan vektor U ditambah vektor V, caranya sama, setiap elemen yang sama dari vektor U dan V dijumlahkan, yaitu X1 ditambah X2, kemudian Y1 ditambah Y2, dan Z1 ditambah Z2. Kemudian untuk pengurangan vektor, jadi misalkan vektor di ruang 2, vektor U dikurangi vektor V, gitu ya. Jadi caranya sama, setiap elemen yang sama dari vektor U dan V dikurangkan. Itu X1 dikurangi X2, kemudian Y1 dikurangi Y2. Begitu juga untuk pengurangan vektor di ruang 3, misalkan vektor U dikurangi vektor V, jadi elemen yang sama dari vektor U dan V dikurangkan. X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2, dan Z1 dikurangi Z2. Jadi, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan ini, mengikuti posisi vektor untuk di soal ya. Jadi, karena vektor U ditambah vektor V, jadi elemen vektor U lah yang ditaruh paling depan, baru mengikuti vektor yang di belakangnya yaitu vektor V ya. Jangan sampai ditukar posisinya, misalkan vektor U dikurangi vektor V, di sini X2 dikurangi X1, itu akan memberikan hasil yang berbeda ya. Kemudian operasi aljabar yang ketiga, perkalian skalar dengan vektor. Nah, skalar itu adalah suatu konstanta di mana skalar ini atau K ini elemen dari bilangan real. Jadi misalkan untuk vektor di ruang 2, suatu skalar K dikalikan dengan vektor U. Jadi caranya setiap elemen pada vektor U dikalikan dengan K ya. Menjadi K dikali X1 dan K dikali Y1. Begitu juga untuk perkalian skalar dengan vektor di ruang 3, misalkan vektor K dikali vektor U. Jadi sama, setiap elemen pada vektor U dikalikan dengan K. Menjadi K dikali X1, K dikali Y1, dan K dikali Z1. Kemudian yang terakhir, yaitu kesamaan dua vektor. Ya, dua vektor dikatakan sama, misalkan vektor U dan V dikatakan sama, jika dan hanya jika setiap elemen pada vektor U dan vektor V sama. Jadi elemennya X1 sama dengan X2, kemudian Y1 sama dengan Y2, dan apabila di vektor ruang 3, Z1 sama dengan Z2. Intinya kalau kesamaan dua vektor ini, nilai atau setiap elemen dari dua vektor itu nilainya sama. Ya. Nah, inilah konsep dari operasi aljabar vektor di ruang 2 dan juga di ruang 3. Selanjutnya mari kita lihat contoh soal dari operasi aljabar vektor. Untuk contoh yang pertama, diketahui vektor A dengan elemen 5 dan 4, kemudian vektor B dengan elemen negatif 2 dan 1. Nah, ini merupakan contoh
operasi aljabar vektor di ruang 2 dengan bentuk vektornya ini adalah vektor kolom, ya. Kemudian pertanyaannya, tentukan yang pertama vektor A ditambah vektor B. Kemudian yang kedua, vektor B dikurangi vektor A. Yang ketiga, 2 dikali vektor A. Dan yang keempat atau D, negatif vektor A atau lawan dari vektor A ditambah dengan 3 dikali vektor B. Nah, mari kita bahas satu persatu. Dari yang pertama, vektor A ditambah vektor B. Jadi elemen vektor A ini adalah 5 dan 4, kemudian negatif 2 dan 1. Ini 5 sebagai elemen X1, kemudian 4 sebagai elemen Y1. Kemudian pada vektor B-nya negatif 2 sebagai elemen X2 dan 1 sebagai elemen Y2. Jadi karena penjumlahan vektor, setiap elemen dari vektor A dan B kita jumlahkan. Jadi X1 ditambah X2 ya, menjadi 5 ditambah negatif 2 dan 4 ditambah 1. Hasil akhirnya menjadi 3 dan 5. Nah, inilah hasil dari vektor A ditambah vektor B, yaitu 3 dan 5. Kemudian yang kedua atau yang B, vektor B dikurangi vektor A, jadi negatif 2 dan 1 dikurangi dengan 5 dan 4. Kita kurangkan setiap elemen yang sama, yaitu X2 dikurangi X1 ya, karena vektor B dikurangi vektor A. Ini menjadi negatif 2 dikurangi 5 dan 1 dikurangi 4. Hasil akhirnya menjadi negatif 7 dan negatif 3. Kemudian yang ketiga, 2 dikali vektor A, berarti ini perkalian skalar dengan vektor. Vektor A elemennya 5 dan 4. Jadi setiap elemen vektor A kita kalikan dengan 2 ya. Menjadi 2 kali 5 dan juga 2 kali 4. Hasil akhirnya menjadi 10 dan 8. Gampang ya. Yang terakhir atau yang D, lawan vektor A atau negatif vektor A ditambah dengan 3 kali vektor B. Nah, jadi untuk lawan vektor A ini kita kalikan elemen vektor A dengan negatif 1. Jadinya negatif vektor A ditambah 3 dikali vektor B. Jadi hasilnya negatif 5 dan negatif 4 ditambah 3 dikali negatif 2 dan 3 dikali 1. Menjadi negatif 5 dan 4 ditambah negatif 6 dan 3. Nah, kemudian kembali ke penjumlahan vektor, jadi negatif 5 ditambah negatif 6 dan negatif 4 ditambah 3. Hasil akhirnya menjadi negatif 11 dan negatif 1. Nah, jadi inilah hasil dari lawan vektor A ditambah 3 kali vektor B. Nah, inilah contoh yang pertama dari operasi aljabar vektor untuk vektor di ruang 2. Selanjutnya mari kita lihat contoh yang kedua. Diketahui vektor A dengan elemen 5, 3, negatif 1. Kemudian vektor B, negatif 2, 2, 3. Vektor C-nya, elemennya negatif 1, negatif 4, dan 2. Nah, ini bentuk vektor di ruang 3 ya. Dengan bentuk vektornya adalah vektor baris. Jadi pertanyaannya, tentukan yang pertama vektor A ditambah vektor C. Kemudian yang kedua, 2 dikali vektor A ditambah vektor B dikurangi vektor C. Nah, untuk penyelesaiannya, mari kita lihat dulu untuk elemen-elemen dari vektor A. 5, 3, negatif 1. Jadi 5 ini sebagai X1 ya. X1, kemudian 3-nya sebagai Y1, dan negatif 1 sebagai Z1. Kemudian elemen-elemen pada vektor B, negatif 2 sebagai X2, kemudian 2 sebagai Y2, dan 3 sebagai Z2. Kemudian elemen dari vektor C-nya, negatif 1 sebagai X3, kemudian negatif 4 sebagai Y3, dan 2 sebagai Z3. Nah, kemudian karena pertanyaan yang pertama atau yang A itu adalah vektor A ditambah vektor C, jadi setiap elemen
X1, Y1, Z1 ditambah dengan X3, Y3, dan Z3. Ini bentuknya vektor baris, jadi untuk operasinya tetap dalam bentuk vektor baris ya. Jadi nanti X1 ditambah X3, kemudian Y1 ditambah Y3, Z1 ditambah Z3. Oke, jadi vektor A ditambah vektor C menjadi 5, 3, negatif 1, ditambah negatif 1, negatif 4, dan 2. Ini menjadi 5 ditambah negatif 1, jadi X1 ditambah X3, kemudian 3 ditambah negatif 4, yaitu Y1 ditambah Y3, dan negatif 1 ditambah 2, yaitu Z1 ditambah Z3. Sehingga hasilnya menjadi 5 ditambah negatif 1 menjadi 4, kemudian 3 ditambah negatif 4 menjadi negatif 1, dan negatif 1 ditambah 2 menjadi 1. Nah, inilah hasil dari vektor A ditambah vektor C ya, yaitu 4, negatif 1, dan 1. Paham ya? Kemudian penyelesaian yang B, 2 dikali vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C. Kita akan selesaikan secara berurut ya. Jadi di sini yang pertama ada perkalian vektor dengan skalar dijumlahkan dengan pengurangan vektor. Caranya ini sama, bentuk vektornya jangan diubah, tetap dalam bentuk vektor baris ya. Jadi 2 dikali vektor A ini menjadi 2 dikali 5, 3, dan negatif 1 ditambah, nah ini kita kasih kurung siku untuk mempermudah melihat penyelesaiannya. Jadi vektor B nya negatif 2, 2, dan 3 dikurang dengan vektor C, negatif 1, negatif 4, dan 2. Untuk penyelesaiannya kita akan selesaikan ini dulu, kemudian selesaikan pengurangannya. Ya, jadi 2 dikali 5 menjadi 10, kemudian 2 dikali 3 menjadi 6, dan 2 dikali negatif 1, hasilnya negatif 2. Ditambah, nah untuk pengurangan vektornya sama, jadi elemen dari X2 dikurangi dengan X3, yaitu negatif 2 dikurangi negatif 1, Y2 dikurangi Y3, yaitu 2 dikurangi negatif 4, dan 3 dikurangi 2. Hasilnya menjadi, ini biarkan dulu, 10, 6, negatif 2. Kita selesaikan yang ini. 2 dikurangi negatif 1 menjadi negatif 1, 2 dikurangi negatif 4, hasilnya 6, 3 dikurangi 2 menjadi 1. Nah, jadi 10, 6, dan negatif 2 ditambah negatif 1, 6, dan 1. Kembali, untuk penyelesaiannya ini setiap elemen yang sama, jadi 10 ditambahkan negatif 1, kemudian 6 ditambahkan dengan 6, dan negatif 2 ditambahkan dengan 1. Hasil akhirnya menjadi 9, 12, dan negatif 1. Nah, jadi menyelesaikan operasi aljabar vektor ini kita selesaikan secara berurut. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, ini vektor dalam bentuk kombinasi linier ya. Diketahui vektor U negatif I dikurangi J ditambah 2K, dan vektor V negatif 5I ditambah 2J dikurangi K. Tentukan vektor U ditambah vektor V. Nah, karena ini dalam bentuk kombinasi linier, jadi penyelesaiannya tetap dalam bentuk kombinasi linier ya. Jadi kita lihat penyelesaiannya vektor U ditambah vektor V. Nah, jadi untuk penyelesaiannya setiap elemen yang sama dari vektor U dan V kita jumlahkan. Jadi elemen vektor I dijumlahkan dengan I, kemudian J dijumlahkan dengan J, dan K dijumlahkan dengan K. Jadi vektor U tambah V-nya menjadi 3I dikurangi J ditambah 2K ditambah negatif 5I ditambah 2J dikurangi K. Jadi penyelesaiannya 3 ditambah negatif 5I ditambah negatif J, berarti negatif 1 ya. Negatif 1 ditambah 2J, kemudian untuk K-nya 2 ditambah negatif
1K. Hasilnya menjadi 3 tambah negatif 5 menjadi negatif 2I, ditambah negatif 1 ditambah 2J menjadi 1 atau J, dan 2 ditambah negatif 1K menjadi 1 atau K. Nah, hasil akhir vektor U ditambah vektor V itu adalah negatif 2I ditambah J ditambah K. Paham ya? Oke, contoh yang terakhir. Diketahui vektor P dengan elemen 3, 2, dan A, vektor Q, 1, B, dan negatif 3, dan vektor R dengan elemen 1, A kurang 2, dan 2. Jadi ini bentuk vektornya, vektor di ruang 3 dalam bentuk vektor kolom ya. Jika vektor P ditambah vektor Q sama dengan 4 kali vektor R, tentukanlah nilai A dan B. Nah, jadi elemen-elemen dari vektor P, Q, dan R ini sama ya. Elemen vektor P ini sebagai X1, kemudian ini sebagai Y1, dan ini sebagai Z1. Elemen vektor Q ini sebagai X2, Y2, dan Z2. Kemudian elemen vektor R ini sebagai satunya sebagai X3, kemudian A-2 sebagai Y3, dan 2 sebagai Z3. Ini contoh dari kesamaan vektor ya. Jadi karena jika vektor P ditambah vektor Q sama dengan 4 kali vektor R, jadi untuk penyelesaiannya kita buatkan aja sesuai dengan permintaannya. Vektor P ditambah vektor Q sama dengan 4 kali vektor R. Jadi ini elemen dari vektor P ditambahkan dengan elemen vektor Q sama dengan 4 dikali vektor R. Jadi 3 ditambah 1 ya, 3 ditambah 1, kemudian 2 ditambah B, dan A ditambah negatif 3 sama dengan 4 dikali elemen dari vektor R, yaitu 4 dikali 1, kemudian 4 dikali A kurang 2, dan 4 dikali 2. Kita selesaikan ruas kiri dan ruas kanannya. Jadi untuk di ruas kiri, 3 ditambah 1 menjadi 4, kemudian 2 ditambah B, ini tetap ya, karena tidak bisa dijumlahkan, tetap dalam 2 tambah B, kemudian ini juga A ditambah negatif 3, bentuknya menjadi A dikurang 3. Kemudian di ruas kanan, 4 dikali 1 menjadi 4, kemudian 4 dikali A kurang 2 menjadi 4A dikurang 8, jadi ini masing-masing 4 dikali A, kemudian 4 dikali negatif 2 ya, dan 4 dikali 2 menjadi 8. Nah, sekarang masuk dah ke kesamaan vektor. Jadi kan setiap elemen dari dua vektor itu dikatakan sama jika nilainya sama ya. Jadi ini elemen X-nya sudah sama, yaitu 4. Nah, kemudian elemen Y-nya di sini 2 ditambah B, dan di ruas kanannya 4A dikurang 8. Kemudian elemen Z-nya A dikurang 3, dan di sini 8. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai A dan B, kita lihat dulu dari elemen Z-nya. A kurang 3 sama dengan 8. Jadi dari sini kita akan mencari nilai A ya. Jadi kita sama dengankan A kurang 3 sama dengan 8. Sehingga kita pindahkan negatif 3-nya ini ke ruas kanan menjadi A sama dengan 8 tambah 3. Jadi nilai A-nya sama dengan 11. Nah, mau nggak sih sama ruas kiri dan ruas kanannya? Jadi coba kita substitusikan nilai A-nya 11 di sini. 11 dikurang 3 sama dengan 8. Jadi ruas kiri 8, ruas kanan 8. Udah sama ya. Berarti nilai A-nya benar 11. Karena nilai A-nya sama dengan 11, untuk mendapatkan nilai B, kita substitusikan ke bentuk elemen Y-nya. Jadi kita akan substitusikan A-nya ke sini menjadi 2 ditambah B sama dengan 4A dikurang 8. Jadi A-nya kita substitusikan dengan 11 menjadi 2 ditambah B sama dengan 4 kali 11 dikurang 8. Menjadi 2 tambah B sama dengan, jadi 4 kali 11, 44 dikurangi 8 sama dengan 36.
Sehingga untuk mendapatkan nilai B-nya, 2 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Hasilnya menjadi B sama dengan 36 dikurang 2, nilai B sama dengan 34. Mau nggak sih sama elemen Y-nya? Jadi coba kita ganti di sini nilai B-nya dengan 34. Jadi 2 ditambah 34, hasilnya 36 di ruas kiri. Kalau di ruas kanan, 4 dikali A-nya 11, berarti 44 dikurangi 8 juga 36. Jadi sama ya. Nah, berarti dua vektor ini sudah sama. Sehingga nilai A dan B yang memenuhi untuk A-nya adalah 11 dan nilai B-nya adalah 34. Nah, inilah contoh terakhir dari operasi aljabar vektor. Jadi untuk menyelesaikan operasi aljabar, kita selesaikan secara berurut sesuai dengan permintaan soal. Dan jangan sampai tertukar dengan penempatan vektornya. Kemudian untuk penyelesaiannya, jika vektornya dalam bentuk vektor baris, selesaikan dalam vektor baris. Jika dalam vektor kolom, selesaikan dalam vektor kolom. Dan dalam bentuk kombinasi linear juga sama, selesaikan dalam bentuk kombinasi linear. Kemudian untuk kesamaan vektor, jika dua vektor dikatakan sama apabila setiap elemennya bernilai sama. Oke? Jadi sekian dulu video pembelajaran hari ini mengenai operasi aljabar vektor di ruang 2 dan di ruang 3. Semoga bisa dipahami dengan baik dan selamat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.